teman-teman semua, kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai konsep kelangkaan sumber daya alam dan masalah lingkungan. Video ini merupakan tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan bimbingan dosen pengampu Bapak Dr. Gunaraja Purba, Master Sains. Nah, kami dari kelompok 3 terdiri atas 4 orang. Yang pertama saya sendiri Resnita Sinaga, yang kedua ada Rizka Sibarani, yang ketiga ada Ropen Limang Situmorang, dan yang terakhir ada Roni Giovanni Pani. Kelangkaan sumber daya alam. Pengertian kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber untuk memenuhi kebutuhan atau dengan kata lain kebutuhan tidak sesuai dengan barang dan jasa yang tersedia. Kelangkaan mengandung dua arti. Yang pertama, alat pemenuh kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya adalah air. Air sangat dibutuhkan manusia, tapi jika mengalami kelangkaan, maka manusia akan sengsara. Yang kedua, itu adalah untuk mendapat alat pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Penyebab terjadi kelangkaan. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang pertama itu adalah jumlah penduduk yang sangat padat. Jumlah penduduk adalah salah satu faktor kelangkaan. Jika pertumbuhan penduduk meningkat, maka jumlah kebutuhan juga pasti akan meningkat. Kedua, sifat keserakahan manusia. Seperti dikatakan oleh pemimpin India Mahatma Gandhi, sumber daya alam sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak cukup untuk memenuhi keserakahan manusia. Ketiga, yaitu adalah keterbatasan kemampuan produksi. Produksi adalah kegiatan mengkombinasikan faktor produksi untuk menciptakan atau menambah nilai guna dalam barang. Dalam hal ini, perkembangan teknologi menjadi faktor yang mempengaruhi faktor produksi. Yang keempat yaitu adalah bencana alam. Bencana alam merupakan faktor yang berpengaruh juga terhadap pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dan yang kelima yaitu adalah letak geografis yang berbeda. Persebaran sumber daya penjuru dunia tidak merata. Ada yang daerah tanahnya subur dan ada daerah tanahnya yang tandus. Dampak kelangkaan sumber daya alam terhadap perekonomian. Yang pertama adalah tingkat produksi yang menurun. Jika sumber daya alam semakin menurun, itu berarti sumber cadangan bahan mentah juga akan tetap menurun. Dan yang kedua adalah menurunnya pendapatan masyarakat. Jika sumber daya alam semakin menurun, itu artinya sumber tenaga kerja juga semakin sedikit, sehingga akan diberlakukannya PHK atau pemberhentian pekerjaan. Yang ketiga adalah naiknya harga-harga. Jika terjadi penurunan terhadap sumber daya alam, itu artinya bahan produksi juga akan semakin langka. Itu akan menyebabkan semua harga-harga di pasar akan semakin meningkat karena semakin menurunnya tingkat sumber daya alam atau bahan mentah tersebut. Selanjutnya adalah cara mengatasi kelangkaan sumber daya alam. Yang pertama adalah eksplorasi dan penemuan. Cara eksplorasi ini dilakukan untuk memperoleh sumber daya alam yang baru belum diketahui atau yang pernah digagas sebelumnya. Penemuan sumber daya alam mungkin ketersediaan sumber daya alam yang relatif tersebut semakin meningkat. Dan yang kedua adalah kemajuan teknologi. Semakin besar dan semakin majunya teknologi, akan semakin banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menggali sumber daya alam yang ada. Misalnya melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menggali sumber daya alam menggunakan mesin agar semakin cepat dan semakin relatif singkat waktu yang kita butuhkan untuk mendapatkan sumber daya alam yang semakin luas. B. Elastisitas substitusi penggunaan sumber daya alam. Menurut Barnett dan Morse, menambahkan 4 macam indikator kelangkaan yang bersifat parsial. Pertama, bertambahnya kelangkaan sumber daya alam dan energi yang menggeser modal dan tenaga kerja suatu negara dari kegiatan
bukan ekstraktif ke ekstraktif. Kedua, kelangkaan akan menaikkan nilai keluaran ekstraktif dibanding keluaran total pada harga berlaku. Ketiga, penggunaan sumber daya alam dan energi akan semakin ekonomis dengan semakin langka dan mahalnya sumber daya alam dan energi. Empat, penurunan kualitas sumber daya alam dan energi. Menurut Brown dan Weil mengatakan bahwa harga barang sumber daya alam dan nilai sewa ekonomis memiliki kelemahan masing-masing, dan mereka menyimpulkan bahwa pertama, biaya rata-rata atau biaya per unit yang dipakai oleh Barnett dan Morse dalam mengukur kelangkaan sumber daya alam merupakan indikator yang meragukan. Kenapa meragukan? A. Dalam kehidupan yang berkembang terus, biaya rata-rata tidak tepat digunakan untuk mengukur kelangkaan yang semakin meningkat karena tingkat teknologi berkembang terus. B. Bahwa biaya per unit tidak memperhitungkan biaya pengambilan sumber daya di masa mendatang sebagai akibat dari meningkatnya kelangkaan tersendiri. C. Biaya per unit tidak dapat menjadi indeks pengukur yang tepat karena biaya pengambilan di masa mendatang tidak dapat diperhitungkan di saat ini. D. Biaya per unit tidak mencerminkan keadaan semakin berkurangnya sumber daya alam. Kedua, bahwa harga barang sumber daya relatif lebih baik daripada biaya per unit sebagai pengukur kelangkaan sumber daya alam. Karena A. Harga real barang sumber daya lebih baik melihat ke depan dan mencerminkan adanya biaya yang diharapkan di masa mendatang baik untuk eksplorasi, penemuan maupun pengambilan. B. Kemajuan teknologi mengalihkan tanda-tanda kelangkaan sumber daya alam dan energi yang ditujukan oleh harga real harga sumber daya alam. C. Harga real tidak menunjukkan adanya kecenderungan semakin kelangkaan sumber daya alam yang memiliki sumber daya alam pengganti. D. Harga real sumber daya dapat meningkat ataupun menurun. Ketiga, nilai sewa dari sumber daya alam atau nilai sumber daya alam di tempatnya merupakan alat pengukur yang ketiga terhadap kelangkaan sumber daya alam. Nilai sewa ini lebih tepat menggambarkan kelangkaan sumber daya alam daripada dua cara yang disebut sebelumnya. Nilai sewa sumber daya alam pada umumnya meningkat dalam beberapa puluh tahun yang terakhir, tetapi biaya produksi dan harga barang justru menurun, khususnya untuk kayu. Yang ketiga yaitu kegagalan pasar dalam pengelolaan sumber daya alam. Dalam ekonomi mikro, istilah kegagalan pasar tidak berarti bahwa sebuah pasar tidak berfungsi lagi. Malahan, sebuah kegagalan pasar adalah situasi di mana sebuah pasar efisien dalam mengatur produksi atau alokasi barang dan jasa ke konsumen. Pasar dapat menjadi alokasi sumber daya yang efisien bila asumsi-asumsinya terpenuhi, antara lain pelaku bersifat rasional, memiliki informasi sempurna, pasar berbentuk persaingan sempurna, dan barang bersifat privasi. Sayangnya, kenyataannya asumsi-asumsi ideal tersebut sulit terpenuhi di dunia nyata. Sebagai akibatnya, terjadi kegagalan pasar di mana pasar gagal menjadi alat alokasi yang efisien. Jenis utama penyebab kegagalan pasar adalah yang pertama, informasi tidak sempurna atau incomplete information. Pada kenyataannya, kita tidak pernah tahu persis tentang kualitas barang yang digunakan. Misalnya, perusahaan yang ingin merekrut calon pegawai kadang-kadang terpaksa memakai jasa konsultan. Itu daya monopoli atau monopoly power, di mana asumsi pasar persaingan sempurna adalah produsen begitu banyak dan kecil-kecil sehingga secara individu tidak mampu mempengaruhi pasar. Dengan kondisi demikian, para produsen dalam pemasok barang bereferensi pada harga yang berlaku di pasar, sehingga mereka hanya menjadi price taker. Akan tetapi kenyataannya sering terjadi dalam pasar hanya ada satu atau beberapa produsen di mana mereka dapat mempengaruhi pasar dengan menentukan tingkat harga atau price setter. Mereka bisa saja memproduksi barang dengan jumlah yang sedikit dengan harga yang tinggi. Kita tahu di mana jika dibandingkan dengan kualitas dan harga keseimbangan. Ketiga yaitu eksternalitas atau externality. Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang dinikmati atau yang diderita pelaku ekonomi sebagai akibat tindakan pelaku ekonomi lainnya, tetapi tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan biaya secara normal.
Yang keempat yaitu barang publik atau public goods. Asumsi lain yang diperlukan agar pasar dapat berjalan dengan efisien adalah barang yang dipertukarkan bersifat privat atau rival dan eksklusif. Rival artinya barang tidak dapat dikonsumsi secara bersama-sama atau bukan hanya satu orang tanpa saling merugikan. Eksklusif adalah untuk mendapatkan barang tersebut seseorang harus memenuhi syaratnya, misalnya dengan membayarnya. Barang publik sering menimbulkan fenomena pedomplegan atau free rider, yaitu mereka yang menikmatinya tanpa membayar. Bila swasta yang menyediakan barang publik, maka mereka akan mengalami kerugian. Akibatnya, free rider tersebut. Oleh karena itu, biasanya barang publik disediakan oleh pemerintah. Kesimpulannya yaitu, kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Dengan kata lain, jumlah kebutuhan lebih banyak dari jumlah jasa yang tersedia. Karena adanya kelangkaan yang terjadi, maka terjadinya substitusi masukan yang memungkinkan kekurangan salah satu masukan digantikan oleh masukan lain, baik kekurangan itu disebabkan oleh tidak adanya atau langkanya suatu masukan maupun karena mahalnya suatu masukan. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan dari suatu perekonomian pasar untuk berfungsi secara efisien dan menimbulkan kemantapan dalam kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kegagalan pasar terjadi karena beberapa faktor, yaitu adanya common goods, adanya ketidaksempurnaan pasar, adanya barang publik, adanya eksternalitas, adanya pasar tidak penuh atau incomplete market, adanya kegagalan informasi, adanya unemployment, adanya ketidakpastian dalam hal terjadinya kegagalan pasar. Maka pemerintah diharapkan untuk ikut campur tangan agar alokasi sumber ekonomi dapat tercapai secara efisien. Sekian pembahasan kami mengenai konsep kelangkaan sumber daya alam dan masalah lingkungan. Atas perhatian teman-teman semua telah menonton video kami, saya ucapkan terima kasih.